Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Julasail kurama wal fudhala, para masyayikh, asatidah sedanipun ingkang satu kinurmatan ingkang kedah kita dhereki sedaya mawaid hasanahipun langkung dumateng takmir utawi pengurus Masjid Cokro Aminoto Batang sedanipun ingkang kawula hormati. Monggo sareng-sareng memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala fi qaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Syukur yang tidak henti-hentinya wajib kita ucapkan dengan lisan ketika kita bisa dibangunkan kembali dari tidur malam, kemudian pagi hari menjelang subuh, bahkan subuh bisa ikut berjamaah, kemudian sampai beraktivitas siang, sore, malam, bahkan bisa tidur kembali. Itu satu anugerah, satu kesempatan yang Allah berikan, mahal harganya. Banyak orang yang tidur tidak bisa bangun, atau tidur tapi mau bangun malas karena sakit-sakitan. Oleh karena itu, setiap langkah panjenengan menuju ke tempat yang Allah ridho, yang disebut majelis ilmu atau majelis taklim, trennya itu ada nilai pahalanya. Motivasi bagi orang yang pingin thalabul ilmi atau ngaji bahasane, itu dalam sebuah hadisnya itu kullu khotwatin ilal majalisil ilmi shadaqatun au kama qala. Setiap jangkah langkah kita, lah saya naik motor Pak, itu setiap tetesan dari bahan bakar itu sama dengan satu jangkah. Kalau teksnya kan khotwatin, jangkah. Itu sama dinilai merupakan pahala sebagaimana kita sedekah. Oleh karena itu, setelah kita berkumpul di majelis ini, mari membaca alhamdulillah, alhamdulillah, dan alhamdulillah, serta ditambahkan dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis yang di dalamnya tidak ada kata-kata syukur kepada Allah, dan majelis yang tidak dibacakan sholawat, itu tidak ada nilai keberkahannya para rawuh. Keberkahan itu semata-mata Allah yang berikan. Yang menjadi pertanyaan, barokah itu apa? Al-barokatu hiyan nama. Keberkahan itu adalah mundak-mundake kebagusan. Bisa dipahami setelah ngaji pinaraan ngeten niki, efek daripada setelah mendengarkan tausiah atau maidhah atau nasihat, satu kalimat, dua kalimat itu ada efek positifnya, itu namanya barokah. Jangan nasihat didengar terus melalui channel TV, bisa kan? Tidak ke majelis. Di radio, di sekarang YouTube, bahkan di HP, di itu ada deler nasihat. Tapi yang namanya maksiat tidak bisa kita hentikan, itu belum ada berkahnya. Bahasanya sholatnya rajin, maksiat rajin, itu pada karo STMJ, sholat terus maksiat tetap jalan. Lah yang menjadi PR kita itu setelah kita menghadiri, mendatangi majelis, bahkan telinga kita itu
diperdengarkan nasihat-nasihat yang sangat-sangat mulia yang disebut mau'izatul hasanah. Kan tidak ada mau'izah sayyi'ah. Nasihat itu kalau kita turuti itu berujung pada kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi diri kita, lebih-lebih kepada orang lain di lingkungan kita, utamanya keluarga kita. Itu yang disebut keberkahan itu muncul. Termasuk panjenengan dahar, kalau makanan yang kita makan itu mengandung barokah, setelah makan kenyang itu energi kita, tenaga kita digunakan untuk kebaikan, itu namanya makanan yang kita makan itu bernilai, ada keberkahannya. Jangan sampai kita setelah makan kenyang, sehat, terus gerumungan di majelis ngerumpi, itu namanya makannya tadi tidak ada keberkahannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mila sang punika ma'asyiral hadirin rahimakumullah, muga-muga kula panjenengan sami kempal wonten majelis menika bisa disebut majelis ilmu, itu nanti akan mendatangkan keberkahan. Yang kita mohon, yang kita minta hanya satu, ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, pasti akan diberi rahmat kasih sayang Allah dan diberi tambahan keberkahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Kajian yang luar biasa setiap maghrib, bahkan ya pada subuh, walaupun 15 menit ya, itu kalau kita gunakan sangat-sangat bermanfaat. Apalagi masih momentum di bulan Muharram. Muharram itu corong Jawa suro. Kalau menurut tarikhul Islam, bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia di antara deretan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kata-kata haram itu berarti mulia bahasa Arabnya. Pemahaman yang sangat luar biasa bisa kita ambil dari situ. Orang di bulan Muharram melakukan kebaikan, contoh memberikan, berbagi santunan kepada anak-anak yang biasa disebut, maaf bahasanya, santunan yatim. Itu pahalanya dilipat gandakan merauh. Demikian pula maksiat yang dikerjakan di bulan Muharram itu azabnya dilipat gandakan. Mila sang punika betul momentum tahun Hijriah ini kita maknai hijrah dalam arti pindah. Yang kemarin malas ngaji, monggo hijrah untuk menuju semangat dalam ngaji. Itu filsafat hijrah yang kita maknai dalam bentuk real sehari-hari. Yang kemarin astone gegem kaya petinju alias medit bin kikir, monggo mulai bisa menyampaikan sedekah dan apa yang ada nilai positifnya. Tuntunan Kanjeng Nabi, al-yadul ulya khairum minayati sufla. Tangan yang di atas, yad yang ulia di atas itu lebih mulia, khairum minal yadis sufla, dari tangan yang menerima. Artinya kalau kita ada rezeki, ya kita sisihkan untuk sedekah, untuk infak, untuk jariah dan seterusnya. Rezeki-rezeki yang lain tidak harus berupa materi. Sehat sempat bisa hadir panjenengan sami pinara wonten majelis menika, bentuk daripada rezeki yang Allah berikan, termasuk sehat dan sempat, apalagi sehat, sempat dan punya finansial untuk bisa berbagi dan untuk ditasarufkan di jalan Allah yang disebut jihad fisabilillah, itu lebih bermakna lagi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Ada sebuah makalah, wal maqalatul hadiyata wa thalathuna an Hatim al-Asam rahimahullah, innahu qala arba'atu asya la ya'rifu qadruha illa arba'atum minal ajnasi bidittihi. Arba'atu asya, ada 4 perkara, patang perkara, la ya'rifu qadruha illa bi arba'atun,
illa arba'atun minal ajnasi bididdihi, yang sementara tidak tahu kondisi datangnya empat perkara dari empat tadi lawannya, kita tidak akan bisa tahu apa itu empat perkara yang dimaksud. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Yang pertama, asy-syababu la ya'rifu qadruhu illa suyukh ay al-haram. Asy-syababu itu masa muda. Masa muda ya cara sasaiki isik masa yang penuh gaya nggih. Ada bisa saja tulisannya muda perkasa, berarti isik rasa nek isik enom. Muda atau masa muda, syabab itu kan pemuda yang tidak tahu batasnya illa suyuh, kecuali masa tua, ai bimana pikun atau al-haram. Jadi ketika kita muda itu kadang tidak ingat masa muda sehat kita digunakan untuk apa, ujuk-ujuk teko tuone dan tidak tahu kapan akan kita gunakan masa muda sampai tua. Nek pun pikun niku awake dhewe pun boten saged napa-napa. Walaupun pikun itu bisa dimaknai akal sudah tidak berfungsi. Mila sang menika monggo digunakan waktu, diatur bahasane cah sekolah, di manage. Kalau kita hitung-hitungan sekarang yang sudah kepala 5, ya mungkin ada yang di bawah 5, kepala 4, apalagi yang sudah menuju kepala 6 lebih. Itu kalau kita itba kepada beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau usia wafat itu kurang lebih yuswa swidak 3 tahun. Berarti kalau kita menjadi umatnya kanjeng Nabi kan sebatas itu. Seandainya lebih dari masa-masa seperti beliau kanjeng Nabi 63 itu sedo, 70 kok belum sedo, itu bisa jare wong niku bonus. Cuman yang dimaksud usia yang bermanfaat itu tidak harus panjang, namun kualitas. Kualitas daripada umur yang kita dapatkan dari Allah itu banyak mana kebaikan yang kita hasilkan atau yang kita dharma baktikan daripada jeleknya. Ada umur yang panjang dalam artian sampai 70 lebih tapi ora gelem tobat-tobat, ya ngakune Islam misalnya. Ini berarti umur yang tidak berkualitas. Para imam-imam yang karya-karyanya spektakuler itu kadang yuswane dereng 50 tahun pun udah sedo, kadang 52 sedo. Itu tapi karya-karyanya bisa dipakai oleh sejagat manusia yang masih ada sampai sekarang. Ini berarti itu yang disebut panjang umur. Berarti kebaikannya dikenang oleh orang banyak itu walaupun orangnya sudah tiada. Itu namanya ilmu yang manfaat dan umur yang bermanfaat sekali. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Ini ada anak-anak santri ya, terus pelajar-pelajar yang mungkin di Al-Mahabbah ini, monggo gunakan kesempatan fasilitas yang ada untuk belajar dan untuk belajar dan belajar, karena Indonesia butuh generasi yang berprestasi, berilmu tapi berakhlak mulia. Ini yang diharapkan. Insya Allah Indonesia sebentar lagi akan diperingati kemerdekaannya itu yang ke-78, insya Allah itu Indonesia akan bangkit, dan bangkit lebih kuat lagi jika generasi mudanya itu berilmu, berkarakter dan berakhlak. Jangan berilmu saja,
berakhlak ini yang menjadi nomor wahid. Apa artinya gelar sederet sampai profesor bahkan tapi akhlaknya tidak mencerminkan orang yang punya ilmu, itu sama saja tidak ada artinya. Tapi kalau akhlaknya mulia seperti yang dicontohkan Kanjeng Nabi, pasti orang itu pinter dan nanti benar, karena ini yang menuju benar itu karena akhlaknya. Lah kalau pinter tok orang akhlake, artinya akhlaknya itu tidak dicerminkan sebagai orang yang berilmu, itu berarti kan pinter tapi ora bener, bahkan go minteri wong liya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Yang kedua, al-afiyah la ya'rifu qadruha illa ahlul bala ay ahlul faqri. Sempat, al-afiyah itu kan diartikan sempat, bisa, mampu. Yang mana tidak tahu datangnya masa sehat itu akan beralih kepada ahlul faqri atau fakirnya. Bisa dipahami, orang itu pinginnya ndonga muga-muga kula panjenengan sami diparingi sehat wal afiat. Oke. Kalau sehat saja tidak ada afiahnya, itu rasanya hampa. Karena sehat itu hanya orientasinya pada fisik. Fisik yang betul-betul sehat. Tapi yang kita minta afiahnya juga. Kalau sehat tidak ada afiahnya itu hampa, hanya di dunia tok. Bahkan nanti dampaknya di akhiratnya bisa sengsara. Tapi kalau sehat walafiat, itu yang kita harapkan. Di situ nilainya itu di dunianya bisa beraktivitas untuk yang produktif dan positif, nanti sampai diunduh di akhirat. Karena dari afiat itu actionnya, kecenderungannya itu untuk melakukan kebaikan yang bernilai positif. Milo ndongone sehat wal afiyah. Afiyah itu yo Pak jamaah ora arasen-arasen itu, ora sungkanan itu termasuk afiyah. Banyak orang sehat kan? Karena yang diasup itu nutrisi untuk jasmani belaka. Tapi kalau ada afiyahnya itu nutrisi rohaninya juga dipacu semacam ini, itu kan nutrisi yang kita asupkan untuk rohani, sehingga meresepkan iman. Sehingga ketika iman gitu kita beri nutrisi, iman kita akan sehat, akidah kita akan sehat. Dengan sehatnya fisik didukung jiwa rohaninya sehat, insya Allah hidupnya akan bermakna. Kalau hidupnya sudah bermakna, hidup kita juga akan bermartabat, artinya bernilai. Bernilai yang sampai ke akhirat. Apalagi di bulan Muharram ini kita disuruh betul-betul hijrah, itu tadi orientasinya walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan setelah di dunia ini selesai, kontraknya habis, artinya ajal kita datang, itu kita masih akan melanjutkan perjalanan setelah hidup di dunia ini. Ada kehidupan setelah mati, itu dilanjutkan kehidupan di akhirat yang lebih abadi, yang lebih utama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Kalau orang sudah berorientasi ke akhirat, pasti yang digagas niku seringnya tentang kematian. Karena kematian itu wajib, tidak sunnah. Dan mati itu pasti akan datang. Bahasanya ajal itu akan menjemput kita. Tidak ada ruang gerak yang bisa dibatasi. Bahasanya umpetan ning jero gentong pun kalau ajal kita sudah datang, ya kick yo kick, itu istilahnya. Nggih, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal telah tiba itu tidak ngenteni maju atau tidak bisa minta diundur, itu tidak bisa.
ya pas detik itu meninggal. Maka detikan di jam yang kita lihat itu seperti detak jantung manusia sebagai makhluk hidup. Bahkan kempisan hembusan nafas itu sebagaimana nada dalam detikan jam itu. Dan uniknya setiap detik itu ada siaran dan setiap detik itu ada syukuran. Siarannya apa? Tik innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun di sini tidak ada, di belahan dunia lain tik detik itu ada siaran yang disebut orang meninggalkan dunia. Tik syukuran bayi lahir itu dalam detik per detik. Mung nek ten mrikan ora tumono siaran kecuali mbuh nggo jam pinten. Tapi dalam seluruh rangkaian di dunia ini detik itu ada tik bleng, tik jebrol itu bahasanya. 1 detik meninggal dikubur, 1 detik lahir bayi yang baru lahir. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Yang ketiga tadi afiyah sudah ya, kita sehat. Nah ini wasihatu la ya'rifu qadruha ilal marad. Sehat kita tidak ada yang tahu datangnya sakit. Kadang masih duduk begini ngaji, ujuk-ujuk weteng mules, kembung, bahkan berkelanjutan bisa seterusnya diare dan seterusnya. Jadi yang namanya sehat itu lawannya sakit, dan sakit itu tidak bisa diduga, ora tinggal bo ujuk-ujuk. Sebagaimana tadi ajal. Banyak sekali orang lah mau pernah sih ngaji bareng aku terus ujuk-ujuk ono siaran dan seterusnya. Itu namanya sunatullah. Rahasia ilahi juga kematian, itu misteri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Mila sang menika kula panjenengan sami ingkang satasih ditakdirkan saged menghirup udara segar di lingkungan kita. Lingkungan yang ramah dengan adanya penghijauan. Dan dalam Islam itu di sana ada pelestarian alam yang jangan sampai kita lalai atau ceroboh, karena termasuk Islam menjadi rahmatan lil alamin itu memberi ajaran, memberi pelajaran, pembelajaran melalui Allah Subhanahu wa taala dari firman-firmannya, tidak boleh mengadakan pengrusakan alam. Ini bagian daripada akhlak mulia. Karena kalau kita tidak memperhatikan kelestarian alam, lingkungan hidup itu nanti berdampak negatif. Satu contoh penebangan hutan yang tidak beraturan itu sementara butuh penggantinya tanaman yang ditebang itu namanya reboisasi nggih. Niku kan secara penyediaan oksigen saja sudah berkurang sehingga terjadinya gersang. Apalagi pembakaran liar, hutan-hutan sampai dibakar itu asapnya menjadikan polusi. Ini yang menjadi masalah, sehingga akhlak yang mulia diajarkan oleh Kanjeng Nabi, tidak boleh mengadakan pengrusakan, bahasa ekstrimnya penebangan pohon secara berlebihan sehingga tidak ada penguat daripada tanah. Ketika hujan datang terjadilah longsor, bahkan bisa berakibat banjir. Islam sangat memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Niku kan Al-Qur'an ingkang ngendika Allah. Nampak jelas kerusakan di muka bumi dan di lautan, di perairan itu karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Bima kasabat aydin nas. Dengan eksploitasi alam yang over itu termasuk nggih. Kan nanti akan berdampak negatif di ekosistem juga. Sehingga
di sekolah saja ketika istirahat tiba, bel istirahat itu sayugjanya anak-anak itu harus keluar dari ruangan. Supaya apa? 15 menit lah taruhlah istirahat itu bisa bertukar udara dengan tanaman di sekitar ruangan kelas itu, di depan kelas, di samping, di belakang. Itu namanya tadi di kelas ruangan seumpama dihuni oleh 32 siswa ditambah gurunya 1, itu oksigen di ruangan ngurayahan wong kathah dalam durasi 3 bel itu. Kalau 40 kali 3 sudah 2 jam lah, 120 menit nggih. Itu sudah capek rasanya, oksigen mulai berkurang. Makanya istirahat itu bagi anak pelajar, siswa-siswi dihimbau untuk keluar, walaupun keluar ruangan tidak harus jajan. Nanti masuk lagi sudah ada penyegaran. Nah, kita mengeluarkan O2 atau oksigen, menghirup udara oksigen itu dari tumbuh-tumbuhan, kita mengeluarkan CO2, nanti tumbuhan itu mengambil dari kita, namanya simbiosis mutualisme. Kecuali istirahat memang tidak punya uang dan tidak ingin keluar, itu lain. Secara umum istirahat bel itu himbauannya untuk anak-anak bisa keluar ke luar kelas, maksudnya untuk penyegaran kembali, menarik oksigen. Nah, kalau ruangan keluar di luarnya sudah tidak ada tanaman-tanaman hijau, kan gersang. Lah ini jadi masalah. Makanya kalau di perkotaan-perkotaan yang rumahnya sudah pet-petan itu, setiap rumah wajib punya AC atau minimal kipas angin, karena sumpek alias sumuk niku nggih. Kalau di kampung-kampung masih ramah lingkungan. Mudah-mudahan kita yang hidup di negara yang iklimnya luar biasa ya, ada hujan, ada panas, bisa matahari juga gampang didapatkan, itu bersyukurnya harus lebih-lebih dengan orang-orang yang hidup di negara-negara yang musimnya tidak sama dengan di negara kita, ada musim salju dan seterusnya. Mila saking punika ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melalui majelis ngaji bersama ba'dal maghrib ini memberikan inspirasi bahwa sehat kita gunakan sebelum sakitnya kita tiba. Yang keempat atau terakhir, dalam makalah tadi Imam Hatim Al-Asham mengatakan, wal hayatu la ya'rifu qadruha ilal mauta. Wal hayatu, dan hidup kita atau kita hidup ini tidak akan tahu kapan batas hidup kita, ilal mauta, taunya ujug-ujug kematian itu datang. Makanya ini yang menjadi masalah bagi kita itu, kalau tidak bisa mensikapi hidup kita dalam kehidupan ini, ketika ajal kita menjemput, yang disebut mati itu onone gelo. Gelone pripun? Ketorone tiang mati niku ya anteng, tapi hakikatnya kalau di dunianya ini tabungan amal solihnya belum banyak alias sedikit sekali, bahkan belas tidak pernah mentaati aturan-aturan Allah, sementara ngakunya Islam, KTP-nya juga Islam, ketika ajal tiba itu gelone luar biasa. Mila saking punika ma'asyiral hadirin rahimakumullah, orang kafir itu sedadal ketika mau dicabut ruhnya. Bahasane sedadal niku tangisan, gelone ora nyamak. Njaluk dibalekke sedetik saja di dunia, nanti akan aku lakukan sedetik saja, kata orang kafir itu akan bersedekah. Niku gelo bahasane. Cara wong Jawa ngerti wae aku Pak Koki lah. Tidak ada gelo itu di depan. Bahasa Jawanya keduwung nguntal wedung niku. Saya dulu pernah sekolah
guru bahasa Jawa itu mengatakan begitu. Ternyata pemahamannya tidak ada orang gelo atau kecewa itu di depan, pasti setelah terjadi itu namanya gelo. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebelum gelo di akhirat monggo, belum terlambat, mumpung masih ada kesempatan hidup di dunia untuk menabung amal-amal yang sholih dalam berbagai hal, dalam berbagai kegiatan, dan dalam bentuk apapun, yang penting nilainya ibadah. Karena setiap hembusan nafas, setiap langkah kita, setiap action kita harus ada niat, dan niat yang ditujukan kepada Allah supaya apa? Ada poin ibadahnya. Panjenengan di masjid begini, maaf nih, ini karena di masjid. Jenengan kok lungguh tok, maaf nyun sewu niki, tapi tidak ada niat sama sekali untuk iktikaf, sementara duduknya di masjid, itu tidak ada nilainya, sama duduk di pos kamling. Mila menawi masuk masjid itu diniati iktikaf, itu tuntunannya Kanjeng Nabi. Ya seandainya tidak bisa berbahasa Arab, ya Jawanan Indonesia monggo. Kalau bahasa Arabnya bisa, bagus. Nawa itu iktikaf fiha dzal masjid, di masjid ini gitu bae. Ora usah masjid Cokro Aminoto, ora masalah. Aku niat iktikaf di masjid ini, wis bahasa Jawanya. Terus lungguh karo ngenteni adzan salat apa yang ditunggu tiba, bisa selonjor lungguh sendean kalih sak saget-sagete baca-bacaan yang thayyib, yang bagus. Bisa istighfar, astagfirullahaladzim, ngubengke tasbih keluar niku, atau subhanallah tasbih, atau baca bacaan yang lain. La ilaha illallah boleh, baca Allah 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 boleh. Malah yang kelas para wali niku zikirnya ora la ilaha illallah tapi hu. Ternyata hu itu dhamirnya Allah, hu Allah, hu Allah. Wis tapi ning jero manah, mboten ning lambe utawi ten lisan. Kuwi wis kelas VVIP. Wis kelase khos wong top. Nek kula piyambak nek ora muni la ilaha illallah kurang marem nggih. Nah itu. Pak lah tidak punya tasbih Pak, ini ros-rosan jari ini kan Allah yang memberi, ini menjadi syahid. Lah kalau tasbih itu juga benda makhluk diubengke niku, mangke tasbih sing diubengke niku niki juga menjadi syahid ketika kita sudah menghadap Allah nanti di sidangnya Allah itu, ini akan ikut andil memberikan kesaksian bahwa saya digunakan untuk mengingat panjenengan ya Allah. Seandainya tidak membawa tasbih, ya ros-rosan itu nggih. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Seberapa yang kita mau, misalnya 7 ganti astaghfirullahaladzim li ustadi, astaghfirullahaladzim li ustadi, astaghfirullahaladzim li ustadi. Berapa 7 kali misalnya, ganti lagi astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Wes ganti lagi astaghfirullahaladzim lil mukminin wal mukminat. Wes rampung, ganti lagi astaghfirullahaladzim untuk diri kita sendiri, wa atubu ilaih. Itu bermanfaat kan? Yang pertama astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, doakan bapak ibu kita yang masih hidup atau yang sudah tiada. Subhanallah, padahal lungguh iktikaf niku iso mrono-mrono sumobare manfaat ketika kita berucap istighfar, tapi ditujukan untuk memintakan ampun kepada 2 orang tua kita, bapak ibu, yaitu bahasa Arabnya li abi wa ummi. Kemudian sedekah lagi astaghfirullahaladzim
li ustadi, mendoakan ustadi itu guru kita, guru saya dan panjenengan niku, baik yang masih sugeng masih hidup maupun yang sudah sedo. Guru itu siapa? Ya dari TK, kalau dulu kecilnya saya tidak ada TK, sekarang ada PAUD, TK, SD atau MI, SMP, MTS, sanawiyah niku, SMA sederajat, bahkan sampai perguruan tinggi itu guru. Yang mana guru itu adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung, bapak dan ibu. Makanya dalam rentetan istighfar saja menempati ranking kedua, li ustadi, untuk guru kita. Yang pertama tadi li abi wa umi, karena hakikatnya kita ada di dunia ini lahir melalui wasilah perantara adanya bapak dan ibu bekerja sama, akhirnya ibu melahirkan, bapak yang mencarikan nafkah. Itu orang tua yang hakikatnya pertama. Setelah kita tumbuh, mulai anak-anak masuk di sekolah, itu sudah punya orang tua yang kedua, yaitu ustadi, bahasanya guru itu. Kemudian orang Islam disebut lagi, baik kenal atau tidak kenal, seiman seagama, astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, ditambah lagi astaghfirullahaladzim lil mukminin wal mukminat. Kemudian yang terakhir, krasa rumangsa wis sedekah awake dhewe keri ora apa-apa, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, mohon ampun ya Allah, wa atubu, dan aku bertaubat kembali kepadamu. Apa yang kita perbuat itu dirasake wis kathah dosa, mending isih apik daripada orang gelbo awake dhewe nglakoni dosa. Karena setiap detik menit itu kita pasti tidak akan bisa lepas dari yang namanya dosa. Ora sado-adoh ketok ning masjid grumungan ngenteni salat ten samping atau ten serambi. Nek ten lebet niku kok nglendengi tiyang pernah ya ora mentolo, biasane ten samping niku mbok kalih jagongan sinambi ngunjuk napa cok mrono-mrono metani tiyang niku termasuk ketok ning masjid tapi nglakoni maksiat dosa. Itu iblis niku top. Kok priye isone top? Ing hale ning masjid niku tempat nggon kebaikan sih, ibadah. Isih iso telusup nggodha ben priye terjadi majelis taklim tapi semi majelis ngrumpi. Ana ngrumpine niki. Sing hebat niku. Jadi yang namanya iblis itu betul tidak pernah rela manusia itu sukses untuk melakukan ibadah. Pasti diserimpung ben iso tergelincir melakukan dosa. Sing tragis tadi itu STMJ, maksiat sholat terus tapi maksiat jalan, itu nanti ketika ditimbang di mizan yaumul hisab, terus yaumul mizan sebelum jaza setelah ditimbang greot irfa'lah mudarajat atau wadhamillah. Nah irfa'lah mudarajat apik niku masuknya surga, karena amal kebaikannya itu bobotnya luar biasa. Lah yang amal ibadahnya oke jalan tapi nglendengine itu yang disebut majelis kerumpi itu juga aktif, niki nanti akan ditimbang itu prung kopong. Karena apa? Setiap yang kita ghibahkan, yang kita nglendengi kepada orang lain itu nanti pahala kita akan ditransfer kepada orang yang diglendengi. Dan amal jeleknya orang yang diglendengi itu akan ditransfer, dipindah juga ke kita yang glendengi. Berarti itu impas, habis, ludes. Naudzubillah min. Allahumma aja amin. Allahumma ba'idna, ya. Mudah-mudahan jauhkan ya Allah. Allahumma tidak selalu endingnya amin, tinggal syakul kalamnya. Kalau yang jelek-jelek itulah langsung dongone disaut Allahumma ba'idna, ya Allah jauhkan ya Allah dari yang demikian itu kami, jangan ya Allah, ngono. Allahumma mesti amin. Kejebak dalam dosa itu namanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Melalui majelis demikian ini mari kita muhasabah, dalam artian geragabi
Aja kakean rasane ngobori salai wong liya nggih, digeragapi piyambak. Kekurangan kita itu harus yang kita pikirkan, jangan terlalu sibuk memikirkan orang lain, itu menghabiskan energi. Mila sang menika sebagai pamungkas, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin. Yang pertama, sababaka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa sihataka qabla haramik wa faraghaka qabla syughlik. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Itu jaga 5 sebelum datangnya 5. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah, amin. Dituntun langkah kita menuju jalan yang Allah ridho, dan dijauhkan dari hal-hal yang Allah murka. Jangan sering kita lakukan. Seandainya masih ada yang kita lakukan, segera istighfar untuk taubat. Insya Allah kita akan diberi rahmat oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini dijaga oleh Allah dalam segala hal, dan senantiasa istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul Allah. Dan insya Allah sampai akhir hayat kita mudah-mudahan Allah takdirkan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala niyatin sholihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baca kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.